Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan. Berjumpa kembali dengan kami, dengan saya, host Abi Zainal Abidin. Nah, kembali kita bersama, ini kehadiran dua tamu kita dari teman-teman penyuluh kehutanan swadaya masyarakat ya. Ini dari Provinsi Banten. Kedua orang ini di antara PKSM yang sudah sukses, bagaimana mendampingi teman-teman di masyarakat. Tentunya kita berharap menggali bagaimana cerita mereka bisa mendampingi teman-teman kelompok tani, kemudian masyarakat bisa kemudian berdikari memberdayakan mereka dengan potensi yang dimiliki. Mungkin kita akan perkenalan dulu, kemudian nanti potensi apa yang selama ini Bapak berdua ini lakukan ya. Selama ini bagaimana mendampingi masyarakat sehingga kesuksesan itu di tingkat apa di lapangan itu kemudian bisa dirasakan juga bagi masyarakat, bagi wilayah yang dimilikinya potensi itu kemudian tumbuh. Mungkin dari Pak siapa dulu? Perkenalkan diri, nama Bapak? Nama saya Saiful Hayat STP. Ya, ini mungkin perkenalan kaitan dengan potensi wilayahnya, kemudian dengan masyarakat yang didampingi Bapak. Pak Saiful panggilan biasa dengan siapa ya? Pak Epul. Oh Pak Epul, biasanya nama bekannya Pak Epul ya? Pak Epul. Mangga Pak Epul. Terima kasih. Halo sahabat petani semua dan sahabat PKSM dimanapun Anda berada. Saat ini saya nama Saiful Hayat, panggilan Epul, sedang mengelola budidaya pisang. Dalam hal budidaya pisang ini yang pertama kita melihat SDA. SDA itu sumber daya alam. Setelah itu baru kita gali potensi. Baru kita sejauh mana marketing atau pemasaran. Memang pada budidaya pisang ini tidak ada hal yang rumit. Yang pertama harus ada giroh atau kemauan dulu. Setelah itu baru kita mengambil tindakan. Kalau misalkan kita ada giroh semangat, tidak mengambil tindakan, secara otomatis kegiatan budidaya itu tidak akan terlaksana. Jadi kita jangan ada istilah sekali bergayung pantang untuk ke belakang. Jadi kita harus melewati hal-hal yang ya tentunya memang rintangan ada. Nah sebelum ke yang lain-lain. Nah tadi kan Bapak sampaikan bahwa sekarang ini ngurusinya cau ya. Cau itu apa kalau bahasa Indonesia? Pisang ya. Pisang atau benana. Ya siapa tahu dari ujung timur sana menyimak dengan tahu cau apa itu. Nah Pak Epul, tadi sampaikan bahwa Pak Epul sekarang ini mendampingi kelompok tani, kemudian budidaya cau. Nah dari masyarakat sendiri, berapa orang yang didampingi atau berapa kelompok tani yang saat ini didampingi oleh Pak Epul sendiri? Alhamdulillah sekarang kelompok tani yang saya bina mencapai 5 kelompok. Yang sudah sukses di pisang itu 3 kelompok. Tapi yang 2 kelompok lagi itu masih proses karena mulai kemarin ada hujan. Kenapa demikian? Karena melihat keberhasilan kita. Oh iya, tadi saya lupa menyampaikan bahwa istilah cau bahasa Indonesia itu adalah pisang. Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah benana. Kalau bahasa Arabnya itu maujun. Nah, jadi kolaborasi namanya ya. Biar kalau pangsa pasarnya ya, ini sudah tahu. Arab atau Mesir itu maujun. Maujun ya. Kalau orang Inggris atau Amerika itu benana. Kalau bahasa Sunda, saya karena orang Sunda Pak, cau. Cau. Nah sebelum lanjut nanti kita ke sebelah ke Pak siapa? Mohon maaf. Terima kasih Pak. Namanya siapa? Pakai mic Pak biar kedengeran. Pak Sarnata. Pak Sarnata biasa dipanggil Nata. Oh Pak Nata. Nah kalau Pak Epul kan kaitan dengan cau nih. Nah Pak Nata sendiri pendampingan di masyarakat terkait pendampingan apa Pak? Baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rimbawan. Selamat siang teman-teman PKSM Provinsi Banten. Perkenalkan nama saya Sarnata, asal Kecamatan Mujul, Kabupaten Pandeglang. Pada 2013 yang lalu Pak, atau sekitar 10 tahun ke belakang, saya memulai usaha
Hmm. dalam bidang pengolahan gula aren. Itu ke masyarakat ya? Atau mengawali dulu sendiri? Mengawali. Oh, mengawali Pada dulu tahun sendiri. 2013 itu mengawali merintis pengembangan usaha gula aren. Kenapa tertarik aren? Karena memang potensi di kecamatan kami, Kecamatan Munjul, termasuk juga Pandeglang memiliki potensi yang besar kaitan dengan aren. Namun kelemahan tantangan pada saat itu, potensi yang ada belum terolah, belum termaksimalkan secara maksimal, Pak. Nah, akhirnya saya membentuk kelompok tani hutan. Bersama masyarakat membentuk kelompok tani hutan, bergabung tiap-tiap petani, para pengrajin dan petani aren tersebut. Kemudian Pak, dalam perjalanannya 2 tahun berjalan, alhamdulillah potensi yang ada ini terus termaksimalkan. Berkembang terus ya? Berkembang terus. Di antaranya, berarti nambah kelompok tani juga? Kelompok tani bertambah, keterlibatan masyarakat bertambah, yang tidak kalah penting sesuai dengan tujuan pertama kami Pak adalah meningkatkan value produk potensi aren. Jadi ada variasi ya? Ada variasi produk, ada peningkatan value, ada peningkatan pendapatan dan penghasilan di tingkat petani. Nah setelah kemudian, karena sudah artinya mulai aktif berkomunikasi Pak. Salah satunya dengan Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Banten, kaitan dengan dinas melakukan pembinaan kepada KTH. Nah pada 2018 kemudian, karena di Provinsi Banten ada PKSM, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, akhirnya saya direkrut untuk menjadi penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, yang salah satu fokus utamanya adalah pengembangan HHBK, hasil hutan buah kayu, komoditas aren. Ya. Nih sebelum lanjut nih, biar nanti ini juga biar penasaran juga ya Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan. Jadi Bapak ini ahli cauk nih, percauan. Kalau ini beliau ini ahli aren ya. Nanti kita lebih gali lagi. Nah mungkin ke Pak Epul. Tadi kan sudah bagaimana mendampingi petani, kemudian kelompok taninya juga makin berkembang. Luasannya berapa Pak yang dikelola masing-masing kelompok tani itu? Sekarang udah hampir 11 hektar. 11 hektar ya. Nah untuk ininya sendiri gimana Pak? Hasil yang sudah didapatkan untuk model pemasaran, kemudian apakah bentuk cau, bentuk mentahan cau, atau sudah menjadi variasi produk yang lain? Sementara kita masih menjual mentahan, tapi insya Allah ke depan, karena ternyata di anggota kelompok itu aneka macam jenis pisang, misalkan ada pisang nangka, pisang Ambon, pisang tanduk, dan itu potensial untuk dibikin pengolahan pasca panen keripik pisang. Iya benar. Nah dari nilai yang tadi sudah didapatkan tadi, artinya kelompok tani kan menjual dalam bentuk belum olahan ya. Itu dari hasil yang saat ini diterima oleh petani berapa Pak? Kira-kira secara ekonomi, mungkin Pak Epul punya data itu. Kalau secara ekonomi itu per hektar kita mendapatkan 5 juta kotor. 5 juta. Itu untuk ukuran berapa waktu? Berapa bulan untuk mulai nanam dan sampai panen? Kalau pisang mulih itu umurnya lebih pendek, 6 bulan. Oh 6 bulan. Iya, artinya 1 tahun 2 kali ya? Kita panen secara interval itu, kalau 1 hektar itu per minggu Pak. Oh per minggu. Jadi bikin blok ya? Iya. Kira-kira 1 tahun sudah bisa menghasilkan berapa dari 11 hektar itu? Kalau 11 hektar itu baru wacana, tapi yang 4 hektar itu sudah terlihat bahwa 1 tahun itu bisa menghasilkan sekitar 100 jutaan lah. 100 jutaan, luar biasa ya Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan, bahwa orang nanam cau ada sampai 100 juta ya. Luar biasa, mudah-mudahan nanti bisa berkembang lagi. Nah mungkin dari Pak Nata sendiri, kalau dari aren sendiri secara ekonomi kan tadi sudah disampaikan bahwa masyarakat juga sudah menerima mendapatkan dampak bahwa potensi yang dimiliki kemudian diolah, dikembangkan. Nah secara ekonomi sendiri hitungannya bisa sampai berapa sekarang? Kan cukup lama ya 2013 ya. Baik Sobat Semesta Hijau, ada hal yang
tentunya penting untuk saya sampaikan, di mana ternyata pengrajin gula aren di Banten ini merupakan jumlah pengrajin terbesar, Pak. Terbesar kedua setelah Jawa Barat. Oh, setelah Jawa Jadi Barat. ada Nasional Jawa Barat, ya? Banten Secara secara nasional. nasional. Nah, berarti kan melibatkan banyak masyarakat, Pak. Iya benar. Utamanya adalah masyarakat petani di pedesaan. Nah, tentu tadi ini potensi yang harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan anggota keluarganya, Pak. Nah, kebetulan kami tergabung dalam satu KTH, Pak, kelompok tani hutan yang bernama Mekar Tari 2. Itu satu desa atau lintas desa? Kalau KTH itu kelembaganya desa, Pak. Oh, desa ya. Nah, yang sekarang yang didampingi Pak Nata sendiri ada berapa desa atau hanya satu kelompok aja? Nah, tadi saya selain PKSM yaitu pendamping KTH yang meliputi satu kecamatan terdiri dari 7 KTH, Pak. 7 KTH. Saya pun adalah pengurus dari KTH yang KTH tersebut bergerak pada pengolahan aren. Nah, tadi ekonominya berapa? Kayaknya belum ini ya. Semuanya. Secara ekonomi berapa tuh? Tadi Pak, dari mulai kami berdiri sampai tahun 2004 ini, omset kami terus meningkat, Pak. Berapa nilainya? Saat ini omset kami sudah 120 jutaan. Itu dalam kurun waktu 2013 atau tahun terakhir? Terakhir ini, Pak. Oh, tahun ini 2023 aja. Bulan kemarin itu rata-rata itu sebulan 120 juta per omset bulan, per bulan. Di mana ini ada perkembangan market, Pak. Ada perkembangan market yang kami sudah memiliki kemitraan dengan beberapa buyer ataupun pelaku bisnis atau B2B itu, Pak. Iya. Di mana dari gula aren yang kami olah, pertama bahan baku yang disuplai oleh anggota kelompok tani dengan kelompok tani sekitarnya, kami juga membangun kemitraan supply chain bahan baku dari luar kecamatan karena memang kebutuhannya terus menaik, Pak. Iya. Luar biasa ya, sobat Semesta Menghijau dan sobat pelatihan. Tentunya kita akan karena waktu terbatas, ya sebenarnya nggak terbatas, cuman kita ingin buat berseri dan penasaran ya. Nanti kita akan lebih detail bagaimana Pak Epul itu membudayakan cau tadi, berbagai cau, kemudian mungkin kita juga bisa bahas nanti berkembang mulai dari tapak tanamnya ya, kecocokan tanah, kemudian iklimnya gimana cara mengondisikan, kemudian budidayanya gimana. Mungkin kita akan bersambung di episode berikutnya. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan-pesan dari Pak Epul buat teman-teman PKSM atau kepada kelompok tani di seluruh pelosok tanah air atau bisa di luar juga ya, karena ini bisa mendunia gitu ya. Mangga Pak Epul, mungkin ada pesan-pesan. Halo untuk sahabat PKSM dan para KTH dan kelompok tani dimanapun Anda berada dalam hal budidaya pisang ini. Yang pertama, kita ada kemauan dulu, baru modal mengikuti. Dan yang terpenting bahwa kita pandai menggali potensi daerah kita sehingga kita bisa berkembang dan berkelanjutan sehingga timbullah ekonomi kemasyarakatan di wilayah tersebut. Luar biasa. Mungkin dari Pak Nata sendiri pesannya? Saya teringat apa yang dikatakan guru ngaji saya, Pak. Ya. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain di sekitarnya. Ya. Nah, khususnya untuk PKSM Provinsi Banten, lihat potensi yang ada, kembangkan potensi yang ada, yang tujuannya agar masyarakat yang ada itu mendapatkan kebermanfaat dari potensi yang ada yang kita upayakan. Insya Allah kita selaku pemberdaya, kita selaku penggerak pada kegiatan pemberdayaan masyarakat petani hutan, insya Allah hidup kita akan berkah. Iya, mantap. Baik sobat Semesta Menghijau dan sobat pelatihan, saya rasa perjumpaan kali ini kita cukupkan sekian dan kita lumayan biasa nih, luar biasa ada
informasi pengalaman di lapangan, tentunya juga masih penasaran karena kita belum detail tuh gimana cara dapat uang 100 juta dari Aren ya. Setiap bulannya bagaimana masyarakat juga bisa berkembang, kemudian bagaimana kelembagaan di tengah masyarakat. Pasti kan ada ya konflik ya antar kelompok atau antar petani mungkin ada. Jadi kita bisa perlu pembelajaran dan nanti kita sambung di periode berikutnya atau di kesempatan berikutnya. Saya rasa dari kami sekian. Terima kasih Pak Ipul, terima kasih Pak Nata. Berjumpa kembali nanti di episode berikutnya ya. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.